Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita bahas satu tang spesialis ya. Ini untuk mencabut apa? Salah satunya mencabut relay. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Jadi ini ada satu tang ya. Satu tang bentuknya aneh, sederhana seperti ini. Harganya 28.000. Dikata murah ya nggak mahal, tapi modelnya cuma seperti ini, hanya plat gitu aja yang ditekuk-tekuk dengan ujung seperti ini. Ini dikeling dan ternyata ini ada goyang ya. Nah ini ada goyang. Yang ini foam, yang ini goyang. Sayang sekali goyang. Sedangkan yang ini foam. Mungkin bisa kita ketok lagi atau gimana, nanti kita lihat. Nah biasanya yang di otomotif itu ada fuse, ada relay. Ada relay yang besar, tapi umumnya relay yang kecil seperti ini. Dan biasanya kalau relay dan fuse itu berada di satu box yang letaknya cukup berdempetan ya, cukup berdempetan. Sehingga kalau untuk yang fuse kecil-kecil gini, itu kita perlu alat khusus ya. Biasanya dari mobil dapat, misal seperti ini, kita bisa dorong seperti ini, tinggal tarik. Atau yang kecil, ini yang mini, kita dorong seperti ini, kita tarik. Atau yang lebih kecil lagi, mobil-mobil baru seperti ini ya, mikro, jadi samping-samping gitu, kelihatan cuma dikit, sama bisa kita tekan seperti ini, kemudian kita tarik. Biasanya bahannya plastik tapi sudah mencukupi untuk menarik. Nah yang kendala adalah kalau untuk relay. Nah relay yang berdekatan gini, kalau dulu saya pernah pakai tang. Kalau tang besar ada kalanya bisa, ada kalanya nggak bisa. Jadi saya tekan seperti ini, kemudian kita tarik. Atau kalau terlalu besar, saya pakai tang runcing seperti ini, jepit dan tarik. Cuman kendalanya karena kita jepitnya kontak poinnya cuman dikit ya, di ujung-ujung aja, dan itu pun di body relaynya yang plastik. Kalau relaynya sudah tua seperti ini, saya pernah bikin pecah rumahnya gara-gara saya terlalu tahan ya, terlalu remas dan tarik. Kalau saya kurang ngeremasnya nggak kecabut, selip. Tapi kalau terlalu kuat, resiko untuk rumah relaynya ini yang pecah. Atau bukan rumah relay ya, rumah relay kan biasanya ngomongnya soketnya. Ini soal body relaynya yang pecah. Sedangkan kalau yang besar ini biasanya bisa kita pegang tangan dan kita tarik, meskipun ya kekuatan jari kita ada kalanya terbatas juga. Menggunakan tang ini karena dia standarnya adalah begitu kita remas dia menutup seperti ini, maka kecenderungannya akan menghancurkan plastik ini. Solusi lainnya mungkin nggak terlalu rapat adalah menggunakan tang slip joint ya, tapi sama ini juga masih ada potensi untuk menghancurkan, dan lagi kontak poinnya hanya di samping-samping dan dikit aja. Mau kita congkel dari samping sini itu biasanya posisinya udah nggak memungkinkan untuk kita masukkan congkelan misal pakai obeng ya. Bisa juga pakai ini ya, ini lebih besar, bisa juga, atau tang spesialis yang lain yang mungkin bisa kita pakai. Saya juga pernah pakai ini cukup enak, tapi karena dia meskipun nggak runcing tapi agak dikit kontak poinnya, pernah juga sampai masuk ke rumahnya, justru merusak juga. Nah inilah fungsi dari tang spesialis ini. Kalau kita perhatikan di sini ya, di sini bagian ujungnya itu ada pengaitnya, sehingga kalau kita gunakan untuk membuka, jadi bukan dikaitkan ke bodi plastiknya seperti ini, karena dia juga nggak ada garis-garis atau seratipnya ya. Dia tujuannya untuk ngambil dari bawah, dan di sini agak masuk ya, tujuannya dia bisa masuk ke sela-sela soket dan rumah relaynya seperti ini. Begitu kita jepit, bukan kekuatan gesekan dari rumahnya, tapi benar-benar kayak dikait dan kita cabut, sehingga tenaga kita fokus untuk mencabut, bukan untuk meremas. Beda dengan kalau kita pakai ini, selain kita harus meremas juga mencabut, harus imbang supaya remasannya cukup, supaya dia nggak selip dan cabutannya kuat. Kalau terlalu lemah remasannya, selip, terlalu kuat, hancur. Ini bisa digunakan untuk menyamping gini ya, menyamping gini, tapi kalau ngambil lebarnya ternyata dia terlalu besar, sehingga ini juga nggak bisa digunakan untuk yang kecil gini. Untuk yang besar, fuse yang besar kalau dari samping masih bisa. Nah ini masih bisa, tapi kalau yang fuse kecil sudah nggak bisa, apalagi yang fuse kecil seperti ini. Ini contoh dari relay ya. Kalau kita pakai tang biasa, bisa saja kita tekan seperti ini dan cabut. Nah seperti itu, asalkan dia nggak terlalu kencang ya. Yang bagian sini di video sebelumnya saya sudah sering lepas pasang ya, jadi cukup enteng. Tapi kalau yang relay jarang dibuka itu biasanya lumayan keras. Nah kita coba lihat kalau pakai ini. Ya ini di kupingannya ya, kurang pas. Kita coba lagi lebih bawah. Nah dia masuk di bagian bawahnya.
Kita coba relay yang ini ya. Ya, ini pun bagian sini, yang bagian sini ya nggak bisa masuk, mungkin dari samping dikit. Nah, baru bisa. Bisa juga dari agak bawah gini ya, biar dia lebih tenggelam. Terus pelan-pelan kita tarik sampai dia ke bagian bawah relaynya, dan kita cabut. Nah, ini terus dicabut dan nah, diambil dari bagian bawahnya. Kita coba relay yang ini. Seperti itu. Lepas. Ya, ini contoh relay yang jarang saya cabut. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa untuk memudahkan menarik relay yang keras-keras. Ini relay yang agak tinggi, hanya bodinya saja sebenarnya yang tinggi. Nah, ini dari samping nggak bisa masuk, agak menggeser gini mungkin ya, menggeser. Nah, ini nggak bisa masuk nih. Oh, bisa. Nah, seperti itu. Baru kita tarik sambil goyang-goyang dikit. Nah, seperti itu. Lebih mudah ya. Nggak sampai saya tarik sampai ini kan ada kamera di atas nih. Nggak sampai karena terlalu kuat tahu-tahu lepas, nggak sampai terlontar ya. Nah, ini ada fuse. Kita coba fuse yang model ini. Apakah bisa? Ternyata terlalu kecil ya, nggak bisa masuk. Fuse yang ini itu bisa, tapi ini disekrup nih. Kalau kita paksa pecah nanti. Kalau dari samping, misal yang ini ya, yang tengah sini. Nah, sayangnya dia terlalu besar ya, jadi nggak bisa ngambil dari samping, harus dari panjangnya. Nah, masuk seperti itu, baru kita goyang-goyangkan. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah dibanding menggunakan tang biasa, dan nggak terlalu takut untuk bagian body relaynya pecah. Oke, kita coba untuk relay yang tenggelam ini ya, di Avanza. Kita lihat ternyata nggak bisa masuk karena pinggir-pinggirnya terlalu rapat. Nah, kalau seperti ini terpaksa bodinya yang agak kita jepit, dan kita perlu sedikit menekan ya, hati-hati karena ini masih baru relaynya. Kalau sudah lama rentan untuk kertas pecah ya. Kita coba goyang-goyangkan sambil tarik. Nah, bisa ke lepas ya. Nah, ini kelihatan ya, jadi baret-baret. Di sini ada plastik ini, bisa aja kita ambil ya, bisa aja kita ambil di plastik yang sana, di kupingan itu. Tapi ini pun tidak jamin, kalau sudah terlalu lama dia akan pecah. Nah, ini ya, kelihatan di sini terlalu mepet nih dengan samping-sampingnya, sehingga ini tadi saya nggak bisa sampai benar-benar masuk seperti ini. Ya, nggak bisa masuk seperti ini karena terlalu mepet ya. Jadinya ya ini agak baret-baret, terkena ini cakarnya ini ya. Kita kembalikan lagi ya, kita ulang. Seperti itu, kita tekan dikit sambil kita tarik dan kita goyang-goyang dikit. Ya, makin keluar ya, bisa, hingga kita masukkan kembali. Setelah dimodif bisa lebih kecil. Kalau tadi tidak bisa dari samping, sekarang sudah bisa dari samping. Ya, jadi lebih fleksibel, bisa dari panjangnya, bisa dari lebarnya. Ini yang fuse kecil ini bisa, fuse ini ya agak susah, ini licin ya, licin ya. Kalau yang fuse ini ya bisa kecabut tapi kurang ya, tapi kalau yang fuse tanggung ini bisa. Misal yang ini
Ya bisa. Oke, ini yang flash ya. Ini susah ini diambil karena benar-benar flash. Kita coba pakai modifikasi ini dari sampingnya. Ini ya, bisa. Ya bisa ya, mantap. Kita coba yang ini sampingnya yang 50. Ya mantap. Tapi kalau yang fuse ini tidak bisa ya dari samping, harus dari pinggir gini. Tapi kalau pinggir sudah terlalu kecil ya, jadi tidak bisa pakai itu. Harusnya hanya bisa pakai fuse puller bawaan dari mobil. Mantap nih. Jadi kita sudah coba di mobil ya, bagaimana dia mengakses ini, tapi tidak bisa dari samping. Untuk yang ini tadi bisa akses dari samping sini, tapi untuk samping sini tetap pakai fuse puller, sedangkan yang kecil tidak bisa. Jadi berikutnya kita coba gerinda supaya dia bisa lebih lingkup. Ini tadi sudah saya gerinda menggunakan mini grinder. Terlihat di sini ya, asalnya hitam, ini agak kena-kena dikit. Nah ini jadi mengkilat gini karena sudah saya potong ya, saya makan. Nah ini kelihatan makin rapat dari sini dan sininya, sehingga dia bisa makin lingkup. Nah ini gara-gara saya gerinda jadinya sudah firm ya, nggak tahu kenapa bisa sekarang nggak pakai goyang-goyang. Mungkin karena lengket di sini. Nah itu ya, seperti itu kalau dari jarak dekat. Fokus. Nah itu jadinya dia firm, nggak goyang-goyang lagi. Oke. Kalau tadi kita cuma bisa akses seperti ini, dan untuk posisi sempit terpaksa kita harus cepit seperti ini. Nah ini memang rentan. Sekarang kita juga punya kesempatan untuk mengakses dari samping. Nah ini jadinya sudah lebih kecil karena sudah saya gerinda di sini, dia bisa lebih kecil lagi, sehingga kita bisa pelan-pelan. Ya memang lebih enak dari sini kalau saya rasakan ya. Ini kalau goyang-goyang lebih mudah kecabut dibanding dari samping. Cuman kalau dari samping bisa yang sini dulu digoyang-goyang, kemudian pindah sini goyang-goyang sampai kecabut. Kalau yang ini sih harusnya nggak masalah ya, kita juga bisa akses seperti ini, cukup lebar juga. Kemudian yang ini tadi sekarang harusnya sudah bisa lebih masuk ya, tapi kita coba tadi di yang mini seperti ini, itu agak slip ya, agak slip. Kalau kita masukkan ke sini harusnya bisa, cuman biasanya tempat fuse itu benar-benar tenggelam, agak susah kita masuk ke sana. Termasuk yang ini, yang mini tadi di Avanza juga, kalau teorinya bisa masuk seperti ini, tapi kenyataannya fuse itu pada tenggelam. Yang bisa kita lakukan yang fuse agak kotak tadi ya. Sehingga kalau yang fuse mini-mini ya terpaksa kita pakai bawaannya dari mobil, itu bisa nyabut karena nggak bisa dari samping, bisanya dari bagian sini ya, lebarnya ya, bukan panjangnya. 147 gram, panjang keseluruhannya 23 cm ya, sekitar 23 cm. Gagangnya panjangnya 10 cm. Untuk ini panjang jauhnya ini 4 cm. Ini sudah posisi saya gerinda ya, saya gerinda. Kita lihat untuk posisi sebelum pengaitnya 14,8 mili, kalau plus pengaitnya sekitar 10,3 mili. Ketebalannya 1,9, ketebalan seperti ini 4,0, jadi cukup tebal ini. Keseluruhan dengan ini 7,7, 4,0. Tebal gagangnya sebelum pakai ini karet ini 3,1, setelah ketambahan karet 5,8. Lebar sini, sisi luarnya ya, yang bisa masuk adalah 17,7 mili. Sedangkan makin melebar di sini 26,0 mili. Gagangnya di dip ya, ini ada plastik dip semacam karet gitu ya, lumayan grip, meskipun nggak grip banget tapi nggak licin. Asalnya seret, kemudian sudah saya perlancar ya, asalnya seret banget sampai harus saya ginikan di video saya yang sebelumnya. Oke, demikian sepintas review tang khusus untuk pencabut relay. Awalnya hanya bisa dari panjang, setelah kita modif bisa lebih rapat lagi dari lebar fuse-nya sendiri. Bahkan beberapa fuse kotak yang asalnya nggak bisa sekarang jadi bisa. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.